Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagia. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikian. Masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar, kuatkanlah hatimu, hai segala raja negeri, demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kalian, demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku akan menggoyangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoyangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, sebab milikulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula. Sabda Tuhan semesta alam. Dan di tengah ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berharaplah dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang. Berharaplah dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian,
"Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita terkadang bertanya-tanya, apa yang membuat karya Yesus punya daya kuasa? Apa yang membuat Yesus bisa setia dalam karya perutusannya? Walaupun tantangannya berat adalah salib, tapi Yesus tetap bertahan, setia. Jawabannya sangat sederhana, yakni karena Yesus berdoa. Doa merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita sama sekali tidak boleh menganggap remeh doa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan curahkan berkat-berkat-Nya dan anugerah-anugerah ilahinya kepada manusia dalam setiap pergulatan hidup kita masing-masing. Karena itu doa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Berkatnya apa? Berkatnya berupa ketika kita mulai berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Ketika kita ragu-ragu dalam hidup ini, Tuhan berikan kepastian, itu berkat, tanpa sadar mungkin. Ketika kita mulai takut, Tuhan berikan keberanian. Ketika kita mulai lemah dalam hidup ini, Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita malas, Tuhan berikan semangat untuk mau rajin. Ketika kita mengalami kebentuan dalam hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena itulah dalam kehidupan kita, sediakan waktu khusus, waktu yang spesial dalam hidup kita setiap hari untuk berdoa.